berikutnya kita akan hadirkan seorang aktor senior yang akhirnya menghirup udara bebas setelah 36 hari ditahan pihak polisian karena penganiayaan yang ia lakukan di salah satu bar di Jakarta Selatan. Kita akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan hikmah di balik ini semua. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia, Yer Gruno. Selamat pagi semua. Selamat datang di pagi-pagi ambiar. Iya, ambiar. Aku dari zaman dulu nonton Om Pierre Gruno, sinetronnya, stripping, ya. Bukan cuma sinetron tapi banyak kan. Oh, banyak banget. Semua TV Om Pierre isinya. Kami penggemar Om. Betul sekali. Itu waktu masih muda. Sekarang juga masih berjiwa muda, ya. Kita senang sekali akhirnya Om Pierre Gruno bisa menghirup udara bebas. Tapi sebelumnya kami semua di sini juga ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Om sudah menyempatkan waktunya datang ke pagi-pagi ambiar. Betul. Enak di sini datang. Enak dong, nanti kan dikasih duduk juga ya. Tapi kita kasih lihat juga buat sobat ambiar apa yang sebenarnya terjadi beberapa waktu yang lalu, lebih tepatnya di tanggal 30 Juni ya, ketika ada kasus di salah satu bar di daerah Jakarta Selatan. Ini dia. Sebenarnya apa yang terjadi sih Om di tanggal 30 Juni itu? Ya, sebenarnya faktor pertama alkohol. Oh, jadi karena pengaruh minuman keras? Betul. Terus udah gitu saya tanya dia, halo gitu. Kemudian acara itu teman-temannya adik saya dan sebagian yang saya kenal, tapi sebagian juga nggak kenal jadi dikenalin. Akhirnya saya ngerasa yang paling tua lah ya. Semua orang apa kabar? Kayak gini. Hai, kok melengos gitu. Melengos dalam arti kata ketika disalamin dia nggak mau ngeliat atau gimana? Belum saya salamin, saya bilang hai gitu. Maksudnya kalau oh kakaknya Jesse gitu loh. Nah, baru kan saya kan ini. Kayaknya melengos aja gitu. Ya bisa saja dia nggak dengar atau apa gitu. Akhirnya saya bilang, gua tanya kok sinis banget sih sama gua, kenapa? Om sempat mengeluarkan kalimat itu? Itu. Akhirnya Om tanya, akhirnya jawab, kenapa gitu. Kayaknya kok ngeyel banget gitu ya. ngeyelnya gimana sikapnya Om? Ya itu, kenapa gitu. Jadi kan kesannya Kayak menantang, ngeledek gitu, nantang. Oh, nantang aki-aki katanya. Tarik udah. Langsung Om tarik? Tarik, udah gitu. Kejadian lah, nggak sampai 1 menit itu. Gebrek gitu. Penganiayaan tersebut? Disebutlah penganiayaan gitu. Oke, bagian tubuh mana dari korban yang terluka? Remuk. Waduh, kayaknya hidungnya yang karena. Hidungnya? Hidungnya Om. Oke. Jadi Om, tapi saya mau nanya sama Om, apabila kejadian tersebut, misalnya Om menyapa orang, kemudian dia dengan respon yang sama, tapi Om dalam tidak ada pengaruh minuman keras, apakah mungkin terjadi kejadian tersebut? Saya rasa enggak, karena saya juga tidak begitu, udah gitu kan umur saya juga udah segini, udah bukan masanya preman lagi gitu. Memang kebetulan otak saya otak zaman dulu. I'm an old person gitu, yang dimana zaman dulu lu berantem, nggak senang berantem lagi, puas, setuju, salaman, bebas, damai. Sekarang kan lapor polisi semuanya. Iya, karena kan kita negara hukum ya. Iya. Semua lebih aware lagi, lebih melek hukum ya. Nah itu saya tuh belum pindah ke new generationnya. Tapi ini juga jadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua, tentu saja untuk bisa mawas diri, sadar diri dimanapun keadaan, dimanapun kita berada. Tentunya pengaruh dari minuman keras bisa berakibat fatal apapun yang kita lakukan. Bukan hanya memang ketika kita dalam bersosialisasi, termasuk juga apalagi ketika mengendarai kendaraan pribadi. Jadi semoga ada hikmah yang bisa diambil dari ini semua. Kata si Om tadi kalau sekarang udah tua, mudanya lebih preman. Ini aja tuanya preman banget, gimana mudanya nggak preman gimana ya?
Tapi sebenarnya Serem deh, Om. sikap-sikap kayak Om ini gentle banget gitu ya. Iya, tapi serem deh. Ya, cuman dalam teori ini pasti ada pro dan kontra. Kan? Betul. Iya, Yang pro sama saya bilang, wah oke Om, tua-tua masih oke, masih bisa juga berantem, sih. masih sehat. Biar nggak ada yang sensasi Om. Iya. Tapi ada yang bilang, gila tuh orang nggak ngerti and the blah. Ya kita terima aja. Iya, Pro dan kontra akan selalu ada dalam Selalu hidup, ya. Oke, kita bakal lihat artikel yang satu ini ya. Akhirnya dialami oleh sang korban. Kondisi korban yang diduga dipukul aktor Pierre Gruno alami luka sobek di wajah hingga harus dijahit. Om, yang akhirnya memisahkan kemarin siapa Om? Adik saya. Adik saya. Kemudian Om tetap bertahan di acara itu atau Om langsung pulang atau korban bertahan? Saya minta tolong sama teman adik saya, tolong anterin saya ke si korban. Saya mau minta maaf. Saat itu juga? Saat itu juga. Tapi waktu sampai di sana, kelihatan korban masih wah. Masih Teman emosi. saya, jangan deh, lo pulang aja deh, lo mabok. Ya udah pulang. Kayak gitu. Mau bayar nggak dikasih. Mau bayar apa Om? Minuman. Oh. Bayar minuman nggak dikasih. Gue yang bayar dah. Ya udah. Pulang. Oke. Kemudian akhirnya korban melaporkan ke pihak polisian ya? Iya. Tuntutannya itu sendiri adalah penganiayaan? Berat. Penganiayaan berat. Jadi kalau di KUHP itu 351 kalau nggak salah. Tuntutannya ketika penganiayaan berat, setahu Om berapa lama hukumannya? Berapa lama Om? Kalau nggak salah antara 2 sampai 5 tahun. 2 sampai 5 tahun. Tapi Om kemarin ditahan hanya 36 hari. 36 hari. 36 hari. Itu kenapa Om? Karena saya mengajukan damai Saat berada di dalam. berada di dalam. Cuman waktu itu ya salah strategi lah. Jadi sampai kelamaan gitu. Oke. Ketika mengajukan damai kepada pihak pelapor, akhirnya sempat bertemu nggak sih Om? Oh sempat bertemu. Sempat bertemu sama dia. Terus saya minta maaf. Terus ya we just laughing. Nggak ada masalah lagi. Gitu. Iya. Ya kan? Karena memang ya seperti saya bilang, momen itu juga kalau diketemukan saya kan langsung minta maaf. Memang saya minta tolong dianterin. Oke. Ketika ketemu, korban bilang apa? Korban cuma bilang, gara-gara hidung gue patah, sinus gue baik. Sinusnya jadi mana? Sinusnya sembuh katanya. Saya ketawa, itu kita ya memang saya sebenarnya orangnya udah nggak kayak zaman dulu lagi gitu. Zaman dulu gimana Om? Yang pasti tidak ada maksud dan tujuan Tidak untuk maksud menyakiti dan orang tujuan lain. untuk menyakiti Iyalah, Ya. iya pasti. Om, tapi yang kita dengar Om sempat mengganti lawyer ya kasus ini ya? Iya, karena saya kasih strategi, saya tanya strateginya apa, tapi ternyata there is nothing. Kurang. Saya bilang gila lah, saya udah diperpanjang 20 hari, udah diperpanjang lagi jadi tambahan 40 hari kan. Terus saya nggak mau terima. Saya bilang gitu. Akhirnya setelah ganti lawyer Om, alhamdulillah beres semuanya Om. Beres, jadi akhirnya ada pertemuan karena ada beberapa surat menyurat itu yang harus di-stop. Oke. Om, kesepakatan damainya itu sendiri seperti apa? Apakah hanya karena bertemu kemudian meminta maaf atau ada kesepakatan yang lainnya? Nggak ada ya, nggak ada. Yang kita ketemu kita minta maaf, cabut perkara. Oh, hanya sebatas itu saja ya? Sebatas itu aja. Jadi beliau pun memaafkan Om tanpa ada syarat A, B, C sama sekali? Nggak ada. Oke. Buat seorang Om Pierre Gruno sendiri, berarti hikmah dibalik ini semua pelajaran bisa diambil. Kalau buat Om Pierre Gruno itu apa sih biar bisa jadi pelajaran juga pasti buat kita semuanya. Ya. Banyak ya yang saya dapat di sana. Ternyata ada di tahanan itu banyak anak jalanan, ya tukang jambret, handphone, tukang jambret, handphone di dalam tas, yang pecahin kaca. Ada yang penipu apa semua. Bukan maksudnya kasus yang dialami oleh Om sekarang ini, apakah ada pelajaran yang bisa diambil? Kita kasih lihat dulu yang satu ini ya, buat Oke. Sobat Ambiar di rumah ini, dia pelajaran yang mungkin bisa diambil dari seorang Pierre Gruno. Dari kasus ini sendiri, saya cuman mengatakan bahwa, wow, I lost my power. Saya nggak punya power di dalam kasus ini. Ya, itu yang dimana semua di backup dari atas semua. Dan ternyata saya nggak punya power. Nah ini, jadi lu mau fight kayak gimana juga, tetap lu akan kalah. Because the power is involving. The power is involving. I lost my power. Saya kehilangan power saya. Maksudnya apa Om?
Ya kita nggak usah bahas secara detail ya. Cuman kan semua you got a friends ya. Kita minta tolong ini lapor ke sini, ini lapor ke sini. Makanya itu jadinya kasus 351. 351 Adalah penganiayaan keras atau berat. Seharusnya 352. 352 adalah penganiayaan ringan. Ringan. Kok bisa dari penganiayaan ringan ke penganiayaan berat, Om? Menurut Om? Teng teng teng. Ya itu yang saya bilang, I lost my power, man. Teng 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 teng. Karena memang mungkin ya itu yang tadi dibilang ini ono kesana kesini gitu ya Om ya. Tapi kan maksudnya kalau faktanya penganiayaan ringan ya pasti akan penganiayaan Penganiayaan ringan, Om. ringan kan Om? Ya gimana ya? Suka berubah. Kalau yang di sana nggak bisa katanya. Yang bos yang di atas saya bilang nggak bisa menjadi penganiayaan berat, ya berat. Oh, Tapi jadi kan mungkin kenapa ada penganiayaan berat mungkin terlihat dari kondisi fisik korban Om sudah parah. Ya orangnya istirahat 1 hari, hari kedua udah masuk kantor. Nanti kan Tapi sampai ringan. patah Om. Ya itu saya mukul sendiri, nggak keroyok. Oke. Saya tidak pakai kaki, saya tidak pakai alat, hanya tangan tok. ya, ya mungkin hanya ahlinya yang bisa mengetahui perbedaan apa Ya. itu penganiayaan ringan berat dan atau juga ringan, penganiayaan iya, berat. betul. Kalau kita kan di sini kita tidak belum paham paham. ya. Kita kan semuanya ringan, katanya nggak bisa berat ya, udah berat. Pakai Oke. tangan aja patah ya, gimana pakai yang lain ya gimana? Kita mau kasih lihat ini dia yang dialami oleh seorang Pierre Gruno ketika kemarin berada di Hotel Prodeo. Pierre Gruno akui turun 5 kilo selama di dalam rumah tahan. Om boleh diceritain nggak sama kita kenapa bisa sampai turun 5 kg? Stres Om. Yang pasti pertama stres, Ah. kedua nggak cocok makanan, ketiga mikirin bagaimana strateginya Supaya keluar ya Om. supaya bisa keluar, bisa jadi ngatur semua dengan lawyer gimana caranya. Nah, itu akhirnya turun segitu berat. Begitu saya dan selama di sana nggak pernah ngaca, jadi nggak tahu gue kurus kayak apa, berat dan berapa. Tapi begitu terakhir ada satu hari Jumat selalu biasanya kita tuh dilepas di sel, kita boleh keluar naik ke atas. Dari sana baru saya timbangan, begitu ngeliat timbangan, begitu saya nimbang, ya Allah, Turun 5 kilo Om. jadi 78,5. Oke. Berarti saya turun 5 kilo. Om, kalau buat makanan gimana Om? Kan maksudnya kan kalau ada keluarga, orang-orang terdekat Iya, bisa mengantarin datang, makanan gitu. kirimin makanan, gitu kan enak Om Ada maksudnya. kantinnya juga kan Om. Karena saya juga pernah 3 bulan Om berantem. Aku juga lupa kamu Pemukulan juga Om. tapi karena sekarang ini kan negara hukum Om. Kalau mau aku nanti minta ke Polda aja bikinnya Om, tinju Om, keren Om. Maksudnya olahraga. Lebih ke Olahraga, lebih ke ya. Gimana Om? Ada yang ngirimin makanan, ngasih Om makanan Ya pagi, kalau siang, sore? dibesuk pasti saya senang sekali karena pintu kerajaan saya baru dibuka kalau ada tamu. Jadi saya bisa keluar. Alhamdulillah gue merdeka. Bentar. Keluar dari sel. Itu 24 jam kita dikunci. Iya, betul. Dikunci, nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Oke. Makanannya sendiri gimana Om? Yang bikin Om Nasi sampai cadong, turun Om. Nasi cadong. 5 kilo. Nasi apa? Nasi cadong. Apa itu? Nasinya piar ambiar. Terus ada beberapa tahanan bilang, Om semenjak Om ditahan, sekarang nasinya putih Om. Begitu pulan Om. Gue bilang, oh gue bawa pengaruh dong. Emang Om saat itu bilang apa sampai akhirnya nasinya berubah Om? Ya ngerti, saya nggak ngomong apa-apa. Cuman ya mungkin mereka aja pada ngobrol-ngobrol. Saya nggak tahu. Tadinya coba makan gitu, banyak ya makanannya. Ya begitu. Tapi kalau ketika dapat makanan kayak gitu, Om minta tukar nggak sih, minta ganti bisa nggak sih Om? Teng ting teng, nanya sama siapa? Tapi sempat melakukan itu? Ya kita mesti makan dong. Kalau nggak makan ya kita you survive dengan perut kosong. Minta kamar khusus Om. Nggak ada, kita kan tidur di lantai. Mana ada kamar khusus sekarang? Nggak ada, udah nggak boleh. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya. Tapi Om kalau tidur gimana Om? Aduh, tidur hari pertama itu saya di Ubin, terus dari satu tahanan ngasih bilang, Om nih bantalnya gitu. Nah, saya tidur gitu pakai bantal. Cuman sakit berhubung kebiasaan yang empuk ini. Wah, ini tulang benjol lama-lama nih. Jadi Om selama 36 hari tidurnya benar-benar di lantai?
1 hari. Hari kedua saya minta sama polisi tolong dikasih alas atau apa. Akhirnya dikasih yang karpet-karpet yang pasol itu yang tempel-tempel. Nah, saya tidur di situ. Oke lah, mendingan. Akhirnya saya minta sama istri saya bawain sleeping bag buat saya tidur di atas biar lebih tebel lah. Boleh bawa sleeping bag? Boleh. Oke. Om, apa rasanya setelah 36 hari ditahan menghirup udara bebas? Hal pertama yang Om lakukan itu apa ketika bebas? I smile after saya keluar dari pintu gerbang kantor polisi, dan baru saya merasa yes, I'm free. Lalu apa yang Om lakukan setelah itu? Setelah itu saya duduk di depan mobil, saya nggak mau nyetir, saya mau ngelamun, mau liatin jalan-jalan. 36 hari saya tidak lihat jalanan, tidak lihat TV, tidak lihat handphone, even my face saya nggak lihat. Even your face, nggak ada cermin sama sekali? Nggak ada. Oke, makanan pertama kali yang Om makan setelah keluar dari penjara? Saya cuma bilang sama istri saya, gue mau makan yang enak. Akhirnya kita pesen di restoran. Tapi saya mau makan di rumah karena saya kangen sama ibu saya kangen sama rumah saya kangen sama anjing-anjing saya. Itu mereka saya tinggal 36 hari, kasihan. Dan mereka juga jadi kurus karena bosnya nggak pulang-pulang. Kepikiran juga pasti mereka. Kepikiran juga. Yang kurus yang mana, Om? Hah? Yang kurus yang mana di rumah? Anjing-anjingnya. Masa jadi kurus, Om? Memang bisa ketahuan? Tahu tuh, saya datang ini kali perutnya udah kempes semua. Karena kangen sama ownernya, sama pemiliknya. Ya. Oke, kita mau kasih lihat juga satu artikel buat Sobat Ambiar, termasuk Om Pierre Gruno. Ini ada satu permasalahan, namanya juga hidup selalu ada masalah ya. Apakah betul yang satu ini? Tempat masuk penjara Pierre Gruno kini getol syuting buat bayar utang. Om, ini utangnya ini ada sebelum Om masuk ke penjara atau setelah Om masuk ke penjara? Setelah. Kenapa kok bisa? Padahal Om nggak ngapa-ngapain di dalam penjara, kok bisa berhutang? Ini kayaknya mereka banyak nih. You know, I don't know. kita mesti bayar lawyer, mesti bayar yang korban, ya kan? Oh, bayar korban? Berarti korban Om kasih uang? Ya minta lah. Berarti perdata juga ya Om? Minta? Iyalah, dia bargaining, nawar-menawar. Perdata dan pidana? Perdata sih nggak ada perdata. Ganti rugi mungkin luka, apa gitu. Ganti rugi, biaya rumah sakit. Oke, material, imaterial ya. Iya. Nominalnya kisaran berapa Om? Wow. Kalau udah wow gitu gede banget. Wow, ada satu kata wow. Emang kalem cere. Kalau gue syuting laris, kayaknya stripping ya. Kalau stripping tuh kayaknya Bisa lah ya Om. 6 bulan lah baru datang. Baru kebayar. Om, lebih besar mana? Biaya untuk bayar pengacara atau ganti rugi korban? Ya kalau orang Filipina, orang Singapura same-same lah. Sem-sem. Sama, berarti utangnya itu untuk membayar hal-hal tersebut? Yes. Ya kan kita, orang kan selalu ngelihat kalau artis itu kan kaya katanya. Iya. Ya, toh. Malah ada polisi yang bilang, kok honornya cuma segitu Pak ya? Pengen tahu, saya penasaran. Kok di luar negeri bisa sampai MM-an gitu? Gue jitak lo. Lah, Pak Polisi emang bener artis dibayar MM-an, 2M, 3M. Makasih Mbak, makasih Mbak. Kita nggak tahu. Ya kan mereka baca di luar, oh bintang film asing tuh begini. Kita kan hanya di Indonesia toh tayangnya gitu ya kan. Jadi jualannya juga nggak mahal. Ya, kalau mereka kan tayangnya seluruh dunia. Seluruh dunia. Om, oke, baik. Akhirnya ada biaya yang harus dikeluarkan. Tapi kan Om juga punya keluarga pasti. Iya Om. Iya. Support keluarga secara materi itu seperti apa Om? Ketika harus ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Ya kita kan juga mesti ngatur manajemen kan. Sekarang teman-teman saya minta tolong pendanaan, dibantu. Tapi saya bilang jangan nuntut 1-2 bulan bayar ya. Dan kalau saya cicil bagaimana gitu. Karena saya mesti keluar gitu. Karena problemnya ada lagi yang terbesar, problem yang terbesar di saya, sifat saya berubah selama di dalam tahanan. Apa yang itu berubah? baru 36 hari. Coba kalau
Saya kena setahun. Oke. Saya kembali lagi ke zaman dulu. Oke, simple. Apa yang berubah sifat Om? Preman. Oh. Itu karena kita di pressure, ditekan di sana, akhirnya saya jadi ini. Berontak. Saya ngamuk. Jadi justru Om merasa ketika Om berada di dalam, kalau semakin lama akan bisa menjadi semakin seperti zaman dulu kayak preman gitu? Iya. Oh wow. Nah itu saya pikir saya nggak mau, saya udah tua, I'm not young anymore. Gitu. Tapi kan di sini kalau udah di press, lama-lama kita jadi kasar. Tapi nggak jadi temperamen kan, Om? Maksudnya Oh enggak. Oh so di sana udah mulai. Iya. Udah mulai. Ya saya nggak sebut aja sampai saya apain orang itu. Cuman akhirnya saya setelah kejadian itu anjing kenapa gue beginiin? Anjingnya Om lagi lapar jadi Ya, kurus. kangen sama anjingnya, anjingnya jadi kurus segala macam. Yang untung udah ketemu sama anjingnya sekarang Om. Om, tapi yang penting kita sekarang happy Om sudah keluar. Yang penting hikmahnya diambil buat kita semua pastinya ya Om ya. Ya. Om semakin sehat, Amin. bahagia Amin. bisa berkumpul sama keluarga. Yang penting bisa melakukan apapun yang Om inginkan dan yang terpenting tidak menyakiti orang. Iya. Kita akan kembali saat lagi tetap di pagi-pagi hari. Geger.